Oke. Ya, maaf, saya lagi ke toilet. Oke. Jadi ini perbedaannya dari definisinya. Silogisme kategoris itu penyimpulan berdasarkan perbandingan dua proposisi yang di dalamnya terkandung teorem pembanding dan dapat melahirkan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Itu pengertian dari silogisme kategoris. Kemudian kemudian silogisme beraturan itu pengertiannya atau definisinya itu penalaran berbentuk hubungan dua proposisi kategoris yang terdiri atas tiga teorem sehingga melahirkan proposisi ketiga sebagai kesimpulannya. Nah, kemudian sebagai catatan itu halaman 6.1 paragraf bawah, silogisme kategori sebagai perwujudan penyimpulan tidak langsung dikelompokkan menjadi dua kelompok yang tadi yang saya jelaskan itu. Jadi pada intinya gini Mbak Titik, bahwa silogisme beraturan itu bagian dari silogisme kategoris, karena sudah dituliskan di situ bahwa silogisme kategoris dikelompokkan menjadi silogisme kategori beraturan dan tidak beraturan. Iya, betul seperti itu. Jadi kalau di silogisme beraturan itu kan ada tiga teorem kan. Kalau silogisme kategoris tidak. Sebetulnya ada beberapa karakteristik silogisme beraturan yang menjadi bagian silogisme kategoris. Karena apa ya? Karena silogisme beraturan itu kan bagian dari silogisme kategoris gitu. Oke, untuk memahami silogisme beraturan nanti saya jelaskan ada kok, karena ini kan tugas 3 kan yang dari Andre itu kan ditanyakan mengenai silogisme beraturan. Nanti ada contohnya ya, kita akan bahas nanti. Jadi pada intinya seperti itu Mbak ya, Mbak Titik. Oke, lanjutin ya. Oke. Nah, ini tugas 3 yang dari Andre yang saya dapetin tadi. Tugas 3 ini merupakan evaluasi tentang penalaran oposisi dan silogisme beraturan, ya kan, ini silogisme beraturan. Tugas ini bentuknya esai dan menjelaskan 2 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa menurut Anda dimaksud dengan penalaran oposisi dan bentuknya sebagai penyimpulan langsung. Lalu berikan 2 contoh setiap bentuk-bentuk penalaran oposisi dari artikel tentang Gus Dur, identitas antara dan ideologi trendy dan seterusnya. Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua itu jelaskan apa menurut Anda yang dimaksud dengan silogisme beraturan dan bentuknya sebagai penyimpulan tidak langsung. Lalu berikan 2 contoh setiap bentuk silogisme beraturan dari artikel dan seterusnya. Oke, dari 2 pertanyaan ini, kalau boleh saya sederhanakan, itu pertanyaannya seperti ini. Apa sih penalaran oposisi? Terus dan bentuknya sebagai penyimpulan langsung. Terus Anda disuruh kasih 2 contoh. Nah, contohnya itu dari bacaan Gus Dur apa tadi loh. Nah, itu ya yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa sih silogisme beraturan dan bentuknya sebagai penyimpulan tidak langsung? Anda jelaskan itu seperti apa sih silogisme beraturan. Nah, terus setelah Anda jelaskan, Anda kasih 2 contohnya dari artikel yang sudah disediakan oleh itu Rutan Pusat ya. Oke, saya akan coba menjelaskan.
mengenai penalaran oposisi dan silogisme beraturan. Nah, yang pertama itu dari definisinya dulu. Kita lihat dulu penalaran oposisi. Nah, penalaran oposisi itu kan terdiri dari dua kata, penalaran dan oposisi. Nah, penalaran sendiri itu maksudnya suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan. Yuk, buka halaman 5.1. 5.1 itu Anda akan baca pengertian dari penalaran, ya. Coba baca ini nih. Penalaran pada hakikatnya merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan. Ya, jadi penalaran itu proses menarik kesimpulan. Nah, berikutnya oposisi. Apa itu oposisi? Oposisi itu Anda bisa baca di halaman 5.14. Nah, oposisi merupakan, ya, 5.14 yang rangkuman itu. Oposisi merupakan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Oposisi dalam logika merupakan hubungan logika dua pernyataan atas dasar term yang sama yang dibedakan atas 4 macam, yaitu oposisi kontrari dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, oposisi itu mempertentangkan dua pernyataan, ya, atas dasar pengolahan term yang sama. Jadi termnya sama, gitu ya. Termnya sama atau termnya satu. Jadi satu itu dipertentangkan, gitu ya. Itu penalaran oposisi. Oke, kita lanjutin ke silogisme beraturan. Definisinya atau pengertian silogisme beraturan itu adalah penalaran berbentuk hubungan dua proposisi kategori yang terdiri atas 3 term sehingga melahirkan proposisi ketiga sebagai kesimpulannya. Saya ulangi, silogisme beraturan, penalaran berbentuk hubungan dua proposisi kategori yang terdiri atas 3 term sehingga melahirkan proposisi ketiga sebagai kesimpulannya. Tadi kita sudah bahas kan mengenai proposisi kategori. Masih ingat nggak apa itu tadi proposisi kategori? Proposisi yang memiliki 2 term, ya. Term sebagai predikat, sebagai subjek dan sebagai predikat, ya. Tadi ya kita sudah bahas kan. Nah, kalau silogisme beraturan itu ada 2 proposisi. Dari 2 proposisi itu ada 3 term, ya. Dari 3 term itu kemudian kita bisa melahirkan proposisi ketiga sebagai kesimpulannya. Ya, contohnya ini. Kita masuk ke contohnya dulu langsung. Yang silogisme beraturannya. Proposisi yang pertama gini. Semua makhluk tidak abadi, ya. Semua makhluk tidak abadi. Itu proposisi kategoris yang pertama. Kemudian proposisi kategoris yang kedua, manusia adalah makhluk. Manusia adalah makhluk. Nah, dari perbandingan 2 proposisi tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi sebagai berikut. KS itu kesimpulannya. Semua manusia tidak abadi. Nah, ini contoh silogisme beraturan. Jadi kalau kita lihat ini kan ada 2 proposisi kan. Yang pertama ini proposisi yang pertama. Proposisi yang kedua ini. Ya. Nah, dari setiap proposisi ini ada termnya. Ada 3 term. Ada 3 term. Term yang pertama itu makhluk atau semua makhluk. Ini term yang pertama.
Ya, semua makhluk itu teorem yang pertama. Kemudian teorem yang kedua itu tidak abadi. Ya, ini teorem yang kedua. Oke. Teorem yang ketiga adalah manusia. Nah, kalau makhluk ini kan teorem yang pertama ini kan sama kan? Makhluk kan teorem pertama. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sesuai dengan pengertian silogisme beraturan kan? Oke. Sesuai dengan silogisme beraturan kan? Ya. Jadi ada dua proposisi, ya kan? Dari dua proposisi ini kemudian ada tiga teorem. Nah, dari dua proposisi tiga teorem ini kemudian kita bisa ambil kesimpulannya. Ya, jadi ini kesimpulannya ini. Semua manusia tidak abadi. Ya, hampir sama dengan logika modern, betul. Betul ya, seperti itu. Ngerti nggak Mbak Kevin? Mbak Titik, sorry Mbak Kevin. Ya. Oke. Dua proposisi, tiga teorem, Anda buat satu kesimpulan. Itu silogisme beraturan. Nah, kalau penalaran oposisi itu gampang. Teoremnya itu cuma satu. Teoremnya tuh ini. Ya, dan yang ini itu dipertentangkan. Oposisi itu kan mempertentangkan nanti kan. Ya. Jadi kalau enggak ini berarti bukan ini gitu loh. Teoremnya tuh ini gitu ya. Dan itu yang dipertentangkan, dioposisikan. Oposisi itu dipertentangkan. Ngerti nggak Mbak? Contoh lainnya mungkin gini, kenalan oposisi. Kalau bukan Andre, berarti Kevin, Mbak Kevin, dah selesai. Ya kan? Kalau bukan Andre, berarti kan teoremnya Andre dan bukan Andre, cuman bukan Andre-nya kita ganti Mbak Kevin. Sebetulnya sama gitu ya. Kalau nggak ini ya berarti bukan ini gitu, atau orang lain. Iya betul. Kalau contoh teoremnya manusia berarti, kalau nggak manusia berarti bukan manusia. Seperti itu teoremnya. Oke. Untuk berikutnya, sudah selesai, ini slide terakhir. Jadi saya penjelasannya sampai sini dulu mengenai silogisme beraturan dan penalaran oposisi. Nah, untuk contohnya kan Anda harus baca dari artikel yang dikasih oleh pusat. Anda cari dulu ya. Anda cari dulu nanti next time ya, TPM berikutnya. Oke, TPM berikutnya kita akan bahas itu. Punya Anda mana? Anda nanti kita bahas sama-sama di situ. Ngerti nggak? Artikelnya minta Andre. Kalau nggak punya nanti minta tolong Andre share di mana, di grup ya, biar semua punya. Oke. Ya, ini artikel tugas logika 3 ya. Oke, jadi saya simpulkan saja. Ini pengertian dari penalaran oposisi dan silogisme beraturan. Nanti Anda latihan, cari contohnya di artikel yang Gus Dur itu. Nanti kita akan bahas sama-sama di TPM berikutnya. Ya. Terus sebetulnya masih ada satu lagi soal dari Mbak Happy. Tapi berhubung waktu kita kan sudah hampir selesai nih, 1 menit lagi selesai. Jadi kita skip sampai next meeting, kita akan bahas pertanyaan Mbak Happy. Itu mengenai klasifikasi manusia itu gampang sebetulnya, nggak susah. Klasifikasi manusia, nanti kita akan bahas next time. Jadi next time kita akan bahas mengenai ini, Gus Dur ini sama yang punya Mbak Happy. Dan satu lagi, nanti Ade tolong postingkan
soal-soal UAS semester lalu ya di grup ya. Jadi biar semua punya, nanti kita juga akan bahas itu. Oke, ya waktu sudah hampir selesai. Saya akhiri saja kelas malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Kita akan ketemu lagi nanti saya informasikan. Oke ya, selamat malam, selamat beristirahat. God bless you.